Saya Ayu Umaro 21108520118. Selamat Kiran Putra 211085236. Ihan Mary Ernesta 211085203. Beliau Agung Prasetyo 21108520114. Calendar dan Sapuan Manana Faiza 21108533032. Zara Ramadania 211085124. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan di sini kami dari kelompok 7 akan mempersembahkan sebuah proyek dari kelompok kami mengenai Taliban. Nah, Taliban sendiri bukanlah suatu hal yang baru, namun sudah ada sejak lama, dan baru-baru ini berita mengenai Taliban kembali mencuat. Dan di sini kami akan menjelaskan latar belakang, pelanggaran HAM yang terjadi, serta lembaga-lembaga yang terlibat. So let's get started. Latar belakang peristiwa Taliban. Taliban adalah faksi religius dan politik ultrakonservatif yang berkembang di Afghanistan pada pertengahan 1990-an. Kelompok Taliban muncul seiring mundurnya tentara Soviet, jatuhnya rezim komunis Afghanistan, dan kacaunya ketertiban sipil. Pemberontakan di Taliban terhadap pasukan Amerika Serikat dan NATO berlanjut setelah digulingkannya dari kekuasaan. Taliban dan Amerika Serikat mulai bertemu pada 2018 dengan bantuan Arab Saudi, Pakistan, dan Uni Emirat Arab. Hanya ketiga ini yang memiliki hubungan diplomatik dengan kedua belah pihak. Diskusi Taliban dan Amerika Serikat terfokus pada penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan. Kendati demikian, pihak Amerika Serikat terhadap Taliban dapat bernegosiasi lagi dengan pemerintahan pusat. Sementara itu, Amerika Serikat berjanji menarik pasukan tentara Amerika Serikat di Afghanistan secara bertahap dalam 14 bulan mulai Maret 2020. Janji ini tertunda karena pemerintahan pusat enggan melakukan pertukaran tahanan yang dijanjikan kepada Taliban oleh Amerika Serikat. Negosiasi antara Taliban dan pemerintahan pusat Afghanistan dimulai pada 12 September 2020. Negosiasi ini tidak membuahkan hasil yang besar per April 2001. Latar belakang pelanggaran hak perempuan di Taliban. Dalam konferensi pers pertama sejak menguasai ibu kota Afghanistan, Taliban memberikan jaminan untuk menghormati hak-hak kaum perempuan dalam batas-batas ajaran Islam. Mereka mengatakan perempuan berhak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, namun seperti apa kehidupan di bawah pemerintahan Taliban masih belum jelas. Serangan terhadap status perempuan dimulai segera setelah Taliban mengambil alih kekuasaan di Kabul. Taliban menutup universitas wanita dan memaksa hampir semua wanita berhenti dari pekerjaan mereka, menutup sumber bakat dan keahlian penting bagi negara. Taliban melakukan tindakan kekerasan yang mengerikan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan, penculikan, dan pernikahan paksa. Beberapa keluarga terpaksa mengirim putri mereka ke Pakistan atau Iran untuk melindungi mereka. Di beberapa daerah yang dikuasai Taliban, perempuan diizinkan bersekolah dan bekerja, tetapi mereka harus mengikuti aturan berpakaian yang ketat dan sering dipisahkan dari pria. Seperti yang sudah disebutkan oleh Zara Ramadania tadi, diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan sangatlah berbahaya. Kekerasan terhadap perempuan sering terjadi di sana. Dan juga mereka memiliki akses yang sangat terbatas terhadap kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Oleh karena itu, terdapat beberapa respon dunia internasional terhadap pelanggaran hak perempuan di Afghanistan. Yang pertama yaitu Convention on the Elimination of Forms of Discrimination Against Women yang diadopsi pada tahun 1979 oleh Majelis Umum PBB, di mana organisasi ini yang membuat komitmen kontrak dengan Afghanistan terhadap diskriminasi perempuan di Afghanistan. Yang kedua yaitu Women for Women International, yang merupakan International Non-Governmental Organization atau NGO yang juga berfokus terhadap diskriminasi perempuan di dunia. Organisasi ini pertama kali melaksanakan programnya di Afghanistan pada tahun 2002, di mana mereka memberikan pendidikan dan pelatihan sumber daya untuk meningkatkan kepercayaan diri perempuan yang terdiskriminasi. Yang ketiga yaitu The Asia Foundation yang memiliki program yang hampir sama dengan WFWI,
dalam pemberdayaan perempuan di Afghanistan, namun memiliki cakupan yang lebih luas. Yang terakhir yaitu adanya kerjasama antara Afghanistan dan United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women yang memberikan bantuan pendanaan, kuota perempuan dalam konstitusi nasional, hukum dan kebijakan untuk memberantas kekerasan, dan mengharusutamakan gender dalam Afghanistan National Development Strategy. Dewan Hak Asasi Manusia PBB atau United Nations Human Rights Council adalah organisasi hak asasi manusia di PBB yang berkegiatan dalam ranah hak asasi manusia secara internasional. Organisasi ini beranggotakan 47 orang yang berasal dari berbagai negara. Tugas dari organisasi ini adalah melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan negara anggota atau perintah PBB. Dalam kasus ini, yaitu Afghanistan dan Taliban, Komisioner UNHCR Filippo Grandi mengatakan Taliban sudah membuka ruang diskusi untuk isu tersebut. UNHCR menganggap Taliban tidak menepati janjinya. Terlihat dari pemerintahan baru Afghanistan, misalnya tidak memiliki satupun pejabat perempuan. Di kampus, mahasiswa perempuan hanya diperbolehkan kuliah jika pengajar mereka adalah perempuan. Selain itu, tempat duduk mereka di dalam kelas harus terpisah dengan tempat duduk laki-laki, bahkan harus dibatasi dengan tirai. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPA adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kemen PPA memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Hubungan Kementerian PPA dengan kasus di Taliban. Kementerian PPA Indonesia sendiri memang tidak memiliki hubungan langsung dengan kasus yang terjadi di Taliban, tetapi sebelumnya Indonesia memiliki keterkaitan dengan isu yang terjadi di Afghanistan. Indonesia dalam hal Kemen PPA pernah menjalin kerjasama dengan Afghanistan tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan Indonesia dan Afghanistan. Melalui penandatanganan MOU, kerjasama ini sudah terjalin sejak 18 Desember 2013. Salah satu program yang diunggulkan pada kerjasama ini ialah 3 Ends atau 3 akhiri. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi mengenai pelanggaran hak perempuan yang dilakukan oleh Taliban, yaitu penculikan, pemerkosaan, dan juga pernikahan paksa. Dan hal tersebut ternyata juga terjadi di negara kita, seperti pernikahan paksa. Di beberapa daerah tertentu di Indonesia, menjadikan pernikahan paksa ini sebagai suatu tradisi, contohnya di Madura. Jika melihat fenomena praktik kawin paksa yang terjadi, hal ini sesungguhnya telah merampas hak perempuan dalam hal kebebasan atas nama agama dan budaya. Praktik kawin paksa menjadi tradisi ini telah mengekang kebebasan perempuan dalam memilih dan menentukan. Dan bukan hanya itu saja, di Indonesia ada begitu banyak kasus-kasus pemerkosaan yang bahkan berujung pada maut. Salah satu kasus yang cukup menggemparkan adalah di tahun 2016, di mana seorang gadis yang baru berusia 14 tahun menjadi korban pemerkosaan dari 14 pemuda yang menyebabkan gadis tersebut meninggal dunia. Kondisi perempuan di Afghanistan pasca kemenangan Taliban banyak mengalami diskriminasi dan berada pada kondisi yang rentan perlu diperhatikan. Dalam hal ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPA mendukung upaya pengentasan diskriminasi pada perempuan dan anak dalam situasi konflik sosial khususnya yang sedang terjadi di Afghanistan. Dalam memastikan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintahan Indonesia melalui Kementerian PPA melakukan kerjasama dengan Ministry of Women's Affairs (MOA) Afghanistan tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Mereka memberikan perhatian yang besar dalam isu ini, khususnya menyepakati beberapa program dalam memastikan isu tersebut di kedua negara. Di antaranya dukungan program perlindungan perempuan dalam situasi konflik sosial, serta program penguatan kapasitas dan produktivitas perempuan di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, dan perlindungan.
Sekian hasil proyek diskusi kelompok kami. Sebelum menutup diskusi kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan salah satu kata-kata bijak dari Hillary Clinton tentang perjuangan hidup. Hak asasi manusia adalah hak perempuan, dan hak perempuan adalah hak asasi manusia. Janganlah kita lupa bahwa di antara hak-hak itu ada hak untuk berbicara dengan bebas dan hak untuk didengarkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.